mulai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin jamaah Masjid Al-Mukallaf yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Kita mengkaji insyaallah kitab tauhid sampai pada pembahasan tentang kitab tauhid, ya, kitab tauhid, yang mana babnya memang namanya adalah kitab tauhid. Yang di sini kaum muslimin kita diperkenalkan oleh muallif, ya, dari bab pertama ini penjelasan tentang wajibnya tauhid ini, ya, wajibnya tauhid ini untuk para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum bertauhid tentunya adalah wajib dan kewajiban yang paling tinggi. Demikian pula bahwa tauhid, ya, adalah menjadi sebab diciptakannya manusia ini, ya, menjadi sebab diciptakannya manusia dan jin dan bahkan kaum muslimin termasuk pula seluruh alam semesta. Ya, pada intinya mereka sedang bertauhid, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang sifatnya ikhtiyari berdasarkan pilihannya sendiri seperti manusia dan jin, ataupun yang sifatnya kauni, ya, sifatnya kauni seperti matahari, ya, rembulan, pohon, itu bertauhid, sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat, ya, ini pun sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pun dicipta untuk bertauhid. Tapi jin dan manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Tauhidnya adalah Allah Subhanahu wa taala biarkan, ya, manusia dan jin ini untuk memilih beribadah, ya, sesuai kehendak si makhluk, silahkan. Tidak beribadah, ya, sesuai dengan kehendak si makhluk. Hanya saja nanti yang beribadah, yang memilih untuk beribadah kepada Allah, Allah akan sediakan untuknya surga. Yang memilih untuk menentang, membangkang, ya, Allah fasilitasi, Allah beri kesempatan dia untuk membangkang, untuk durhaka, ya, konsekuensinya nanti dia akan masuk ke neraka. Dan demikian pula dalam kitab tauhid ini, di bab 1 ini, muallif penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menjelaskan tentang apa yang menjadi
kebalikannya atau yang akan membatalkan tauhid itu, yaitu syirik besar di sini ya, syirik besar. Serta penjelasan tentang apa yang akan mengurangi kesempurnaan dari tauhid, dari syirik kecil ataupun kebid'ahan. Nah, sampai kita pada dalil yang terakhir sekarang dari kitab tauhid. Kita sudah membaca ya, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita dicipta untuk beribadah. Kemudian para rasul diutus untuk menyampaikan tauhid kepada makhluknya, kepada jin dan manusia, menyampaikan untuk mengingatkan tauhid. Yang sebenarnya kalau nggak diingatkan sudah ada di dalam fitrah manusia, yang sudah ada di dalam hati nurani manusia, pasti ingin beribadah kepada Allah. Ada panggilan untuk beribadah kepada penciptanya. Nah, tugas para rasul kemudian mengingatkan dan menjelaskan bagaimana bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedudukan tauhid ini menjadi nomor satu ya di dalam setiap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Mesti tauhid yang disebutkan. Ketika di sana ada perincian perintah-perintah berbakti kepada orang tua, ya, untuk berbuat baik kepada karib dan kerabat, nomor satunya tauhid. Ya, nomor satunya pasti tauhid. Bahkan wasiat yang diwasiatkan oleh Luqmanul Hakim dalam surah Luqman, apa yang pertama adalah ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik ya atau mensekutukan Allah. Dan kemudian diajarkan berikutnya dan berikutnya dari ajaran-ajaran atau syariat-syariat Allah. Tauhid yang pertama. Kemudian yang kedua adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Ya, dalam mentarbiyah anak pun ya, sebenarnya surah Luqman itu merupakan surat yang menjadi landasan utama dalam mentarbiyah, dalam mendidik anak-anak kita. Yaitu diajari apa dulu itu ya. Itu dalam surah Luqman sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap. Dari pertama perintah tauhid, kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kemudian keimanan terhadap hari akhir, ya, biar anak itu tahu kalau mereka diawasi. Ini ada Allah yang mengawasi. Kalau kamu mencuri, kalau kamu berbuat jahat, nanti ada hitungannya, ya. Nah ini sehingga anak pun akan hati-hati, bisa mengendalikan dirinya. Kemudian nanti akan ada perintah untuk sholat, ya. Setelah itu nanti ada perintah untuk bersabar menanggung musibah dan seterusnya. Ini luar biasa ya pendidikan di dalam agama kita. Anak kecil diajari demikian. Kemudian setelah itu nanti adab terhadap orang lain. Jangan memalingkan mukamu, jalanlah dengan jalan yang sedang, ya. Kemudian jangan mengeraskan suara dan seterusnya. Ini adab-adab atau pelajaran-pelajaran yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Ini sangat baik pula ya bagi seorang bapak untuk mentalkin, menghafalkannya kepada anak-anak kita. Ya, kalau bisa anak-anak itu diajari surat Luqman itu yang wasiat-wasiat Luqman kepada anaknya. Baik. Kaum muslimin, dalil berikutnya wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ya, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Kita tahu Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang terkenal, yang mulia, faqih, seorang yang sangat mendalam ilmu agamanya. Yang paling tahu halal dan haram ya dikatakan adalah Mu'adz bin Jabal dari kalangan para sahabat. Mu'adz bin Jabal ini sahabat yang dikirim untuk menjadi dai oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman. Ya, pernah dikirim untuk datang ke negeri Yaman mendakwai orang Yahudi dan mendakwai orang Yahudi, ya, mendakwai ahli kitab. Ada hadisnya. Nabi SAW pun mengutus Mu'adz bin Jabal untuk mengajari penduduk Mekah di saat Fathu Mekah, kota Mekah itu dibuka. Mu'adz bin Jabal disuruh tinggal di situ, ya, untuk mengajari manusia agamanya. Ini keutamaan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal pun menjadi imam salat bagi kaumnya. Ya. Ini tidak tersembunyi lagi bahwa Mu'adz bin Jabal merupakan sahabat yang mulia, yang faqih.
Bahkan pujian-pujian beliau ya banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri yang memuji ya. Mu'adz ibn Jabal a'lamun nasi bihalal ya wa harami. Mu'adz ibn Jabal adalah orang yang paling mengetahui tentang halal dan haram ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang beliau, "Innal ulama'a idza hadaru rabbahum 'azza wa jalla," sesungguhnya para ulama nanti di hari kiamat kalau mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rabb mereka, kana Mu'adzun baina aydihim ratwatun bihajar. Maka Mu'adz nanti berada di depan mereka, di depan para ulama. Menunjukkan bahwa Mu'adz bin Jabal menjadi pimpinannya atau kedudukannya lebih tinggi, lebih depan daripada para ulama semuanya, ya. Baina aydihim ratwatan bihajarin. Sejauh lemparan batu ya, lemparan batu. Sejauh lemparan batu Mu'adz ada di depan para ulama. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Silsilah As-Sahihah. Dan pujian-pujian yang lain ya, di antaranya pujian dari Abdullah bin Mas'ud sendiri ya, bahwa Mu'adz ibn Jabal dikatakan sebagai ummah qanitan lillah, sebagai ummatan qanitan lillah. Yang mana ini serupa dengan pujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa. Ya, hanifa. Mu'adz bin Jabal pun dipuji oleh sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dengan pujian seperti ini. Mu'adz itu seperti Nabi Ibrahim. Ummah maksudnya alim sekali terhadap ilmu agamanya. Jadi satu orang nilainya tentang pengetahuan agamanya Pak ya, nilainya itu melebihi dari manusia yang lain. Kayak kita bilang dai sejuta umat gitu ya. Berarti memang harga dari orang ini itu ngungkuli ribuan dari manusia, bahkan jutaan dari manusia. Itu ketika memang seorang itu alim, itu menjadi pelita, menjadi penerang bagi semuanya. Yang kalau seorang alim ini meninggal akan akan nggak ada gantinya lagi ya. Dari sekian ratus manusia nggak ada yang bisa menggantikan seperti ini. Berarti orang alim ini nilainya seperti umman qanitan lillah ya. Qanitan lillah berarti tak patuh kepada Allah, melaksanakan benar-benar ilmunya. Sudah dijuluki ummah ya, berilmu, mengamalkan ilmunya lagi. Kemudian Hanifan itu Hanifan lurus, bertauhid. Kaum muslimin ya, dikatakan bahwa Mu'adz itu inna kunna nushabbihu Mu'adzan bi Ibrahim ya. Jadi Abdullah bin Mas'ud mengatakan sampai sesungguhnya kami itu menganggap mirip Mu'adz itu seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya tentunya tetap jelas yang utama adalah Nabi Ibrahim. Akan tapi dari sisi perangai, mungkin dari akhlak, dari keilmuan, Mu'adz hampir ya dikatakan sebagai pujian ya, sebagai pujian saja bahwa Mu'adz serupa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini bisa dilihat dalam kitab Hilyatul Auliya tentang pujian Abdullah bin Mas'ud kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu beliau menyampaikan hadis kepada kita semua kaum muslimin ya, dan layak ini untuk kita perhatikan. Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar. Dahulu aku pernah membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas himar. Pernah membonceng di atas keledai. Keledai itu hampir kayak kuda ya Pak ya. Tapi di bawahnya kuda, lebih kecil ya, lebih kecil. Jadi di sini ya Mu'adz bonceng Nabi. Yang ketika itu Mu'adz wallahu alam masih umuran muda lah ya, masih kecil, masih pemuda, masih bujang gitu lah, masih anak muda, enggak anak-anak tapi udah mulai remaja. Ini membonceng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan pula bahwa Mu'adz ini atau Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tawadu orangnya,
ya, bergaul dengan siapapun. Walaupun beliau sayyid waladi Adam, bahkan sayyidul anbiya wal mursalin, tapi tawadu. Tawadu mau bergaul dengan siapapun, enggak memandang apakah Bilal bin Rabah, Salman Al-Farisi yang tadinya adalah budak, termasuk anak-anak muda semisal Mu'adz bin Jabal, ya. Bahkan bergaul dengan anak-anak kecil. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam gendong Hasan dan Husain, ya, dan yang lainnya. Umamah, ya, Umamah pun seorang anak digendong oleh Nabi SAW dalam keadaan beliau sholat pun dibawa. Ini tidak mengapa. Ini tawadhu'nya Nabi SAW dan juga menunjukkan bahwasannya Mu'adz bin Jabal memang sedari kecil, ya, sedari remaja sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Faqala li, ketika beliau membonceng Nabi SAW, Rasulullah SAW pun kemudian menyampaikan ilmu kepada beliau. Faqala li, beliau mengatakan kepadaku, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa haknya Allah atas para hambanya? Wahai Mu'adz, apa haknya Allah yang harus, ya, dijalankan oleh para hambanya? Haknya Allah maksudnya karena Allah sudah mencipta, Allah sudah memberikan rezeki kepada kita, ya. Tentunya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kita. Kita sebagai makhluknya perlu mempersembahkan apa untuk Allah? Ini haknya Allah terhadap kita. Seperti itu, ya. Yang itu wajib kita tunaikan. Kita sebagai makhluk harus ngapain terhadap pencipta kita? Sebagaimana kalau anak, ya, anak sudah dilahirkan oleh orang tuanya, oleh ibunya. Kemudian bapaknya sudah mengurusnya, sudah menafkahinya. Orang tua pun punya hak terhadap anaknya. Bagaimana haknya? Ya, diantaranya anak harus patuh. Nah, bagaimana pula Allah Subhanahu wa taala yang telah mencipta kita, mengurus kita? Ya, dari sejak mencipta kita tentu dari air mani, ya, kemudian diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan betul-betul, ya. Diperhatikan satu persatu dengan perhatian yang luar biasa, ya. Perhatian Allah Subhanahu wa taala, apa ada yang lebih perhatian dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, mungkin suami, ya, kalau perhatian sama istrinya sekedar itu. Bapak perhatian sama anaknya sekedar itu. Tapi perhatiannya Allah Subhanahu wa taala begitu detail. Dari sisa kita di perut ibu, ya, itu diperhatikan Allah Subhanahu wa taala, asupan gizinya bagaimana, ya. Detak jantungnya bagaimana, disusun oleh Allah Subhanahu wa taala sedemikian rupa. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta, tidak ada kasih sayang yang melebihi apa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kadang ada orang yang mencela Allah, menghujat Allah, ya. Ini tidak sepantasnya. Allah Subhanahu memperhatikan setiap makhluk begitu detail, begitu rinci, ya. Yang kalau kita tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kejap saja, ya, ya udah hancur kita, ya, binasa kita. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah atas para hambanya? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah, dan apa haknya hamba haknya hamba kita, haknya makhluk, ya, akan mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa taala? Berhak mendapatkan apa dari Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang makhluk? Ya, sebagai seorang makhluk mendapatkan apa dari Tuhannya, dari Rabbnya? Ya, ulangi. Wahai Mu'adz, tahukah engkau apakah haknya Allah atas para hambanya dan apakah hak hamba atas Allah? Haknya hamba atas Allah maksudnya haknya hamba yang pasti Allah Subhanahu wa taala nanti akan tunaikan. Yang Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk apa? Memberinya. Bukan kita kemudian menjadi beban bagi Allah, ya. Allah harus seperti ini karena kita. Tidak. Tapi karena memang Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mewajibkan dirinya sendiri untuk memberikan sesuatu kepada hambanya. Ya.
Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Kemudian aku katakan, kata Mu'adz, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, qala, maka Rasul SAW kemudian melanjutkan. Qala haqqullahi 'alal ibadi an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a. Haknya Allah terhadap para hambanya adalah hendaknya hamba tersebut beribadah kepadanya, menyembahnya, menghamba kepadanya, ya, menghamba kepadanya, ya, menghamba, berbakti kepadanya. Ini maknanya banyak ya, untuk ya'buduhu, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, dan tidak mensekutukan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Hanya menyembah Allah saja, jangan sampai menduakan Allah. Jangan sampai mensekutukan Allah dalam beribadah, ya, dalam mengabdi, dalam berbakti. Enggak boleh kita kemudian berbakti kepada selain Allah, ya, mengabdi, menghamba kepada selain Allah. Yang kita mempersembahkan sesuatu kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis ibadah. Berdoa misal, atau bertawakal, cinta, takut. Cinta, kita harus mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan kecintaan yang itu sifatnya penghambaan. Itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak boleh kita cinta kepada makhluk yang cintanya itu sifatnya penghambaan, kok ditaruh kepada makhluk. Cintanya seorang kepada walinya atau yang menjadi sesembahannya misalnya, sampai nunduk-nunduk, ya, sampai tidak berkutik, ya, sampai menghormati sampai sujud. Ini kecintaan yang seperti ini yang tidak boleh. Tidak boleh. Sampai sujud, sampai nunduk-nunduk, sampai benar-benar menyerahkan seluruh hidup dan matinya untuk orang tersebut atau untuk sembahan tersebut. Ini tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Ya, cinta yang itu adalah ibadah. Demikian pula takut. Rasa takut yang takut ibadah, maksudnya bukan takut karena tabi'i, ya, takut karena menjadi sifat makhluk, memang sifat manusia takut sama api misalnya. Manusia takut sama singa itu yang tabi'i, ya, yang tabiat, karena tabiat. Ini bukan ibadah namanya. Akan tapi takut yang benar-benar kalau enggak sopan atau kalau enggak mengagungkan ini sesembahan, enggak mengagungkan pohon ini, keris ini atau apa gitu ya, kamu nanti akan sial gitu ya. Ini takut yang seperti ini yang tidak boleh, karena takut yang semacam ini berarti artinya dia mengagungkan, berarti artinya dia mengibadahi yang ditakuti tersebut. Ini takut ibadah namanya. Itu tidak boleh. Demikian pula cinta, ya Pak ya. Cinta yang itu naluri, yang tabiat, itu tidak mengapa. Cinta kepada anak misal, cinta kepada harta, istri, kepada sawah, ladang, itu tidak mengapa. Ya. Cinta yang dilarang adalah cinta yang itu sifatnya ibadah. Baik. Haknya Allah atas hambanya adalah agar ia beribadah kepadanya saja dan tidak mensekutukan, tidak menduakan Allah dengan sesuatu pun. Termasuk malaikat pun tidak boleh, ya, menjadi tandingan bagi Allah. Termasuk para nabi tidak boleh menjadi tandingan untuk Allah. Apalagi selainnya. Ya, apalagi selainnya dari orang-orang soleh biasanya. Orang-orang soleh, para nabi itu tidak boleh disandingkan bersama Allah. Ahli kitab
sering Pak ya, ahli kitab itu sering menduakan Allah dengan orang-orang soleh. Seperti Isa ibn Maryam. Isa dianggapnya sebagai salah satu dari 3 oknum Tuhan. Ya, salah satu dari 3 oknum Tuhan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, gitu ya, Tuhan Ruhul Kudus. Ini salisus salasa. Ini menganggap orang soleh, ya, atau para nabi diibadahi, ya, sebagai tempat yang ia berdoa ke sana kepadanya. Ini tidak boleh. Berarti dia telah mendoakan Allah. Ini ya, haknya Allah adalah kita beribadah, mengabdi, berbakti, menghamba hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya. Sedangkan sekarang kebalikannya. Haknya hamba Allah, haknya hamba yang akan didapat dari Allah Subhanahu wa taala, yang pasti Allah akan apa? Memberikannya kepada kita. Yaitu alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mensekutukan, tidak menduakan Allah dengan selainnya. Ini pasti tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya Pak, Masya Allah, ini keutamaan atau kedudukan dari tauhid. Ya, nanti akan diterangkan lebih lanjut ya, keutamaan tauhid. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab ya orang yang tidak mensekutukan ya Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Nah, kemudian Mu'adz diberi kabar gembira yang demikian, semangat sekali, senang sekali. Beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Wahai Rasulullah, tidakkah sebaiknya aku kabarkan atau beritakan hal ini kepada orang lain? Qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "La tubashshirhum." Wahai Mu'adz, jangan beritakan kepada mereka lah, gitu ya. Nanti mereka apa? Fayattakilu. Nanti mereka jadi gampang ya. Jadi gampangkan. Saya enggak usah beramal, enggak usah sholat, enggak usah sedekah. Nanti kan yang penting saya enggak syirik, enggak akan diazab oleh Allah. Seperti itu ya. Itu nanti dikhawatirkan pemahamannya demikian. Padahal kaum muslimin, yang namanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya harus ada buktinya. Buktinya adalah ibadah kepada Allah. Ya, di antara ibadah ya sholat. Bagaimana dikatakan seorang bertauhid? Bagaimana dikatakan seorang beribadah kepada Allah tanpa amalan? Kan nggak mungkin, ya Pak ya? Ya. Semakin banyak amalannya, semakin tinggi amalannya, ibadahnya, itu berarti semakin tinggi tauhidnya. Ya. Ini hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kaum muslimin, kita baca penjelasan dari Syekh ya, tentang hadis ini. Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, makna secara global dari hadis ini adalah bahwasanya Nabi SAW di sini ingin menjelaskan kepada Mu'adz, tentunya kepada kita semuanya, akan wajibnya bertauhid. Wajibnya bertauhid menjadi harga mati ya. Tauhid itu harga mati bagi setiap manusia. Harus mati di atas tauhid ya, harus hidup di atas tauhid dan mati di atas tauhid, di bawah mati sampai kuburan. Pokoknya harus tetap pegang tauhid ini, wajib alal ibad. Dan menjelaskan di sini ya keutamaan dari tauhid itu sendiri, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam pelajaran tanya jawab. Ya, dalam pelajaran apa? Tanya jawab. Memang demikian ya cara mendekati seseorang ini, Masya Allah ya Pak ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngajari Mu'adz ketika lagi bonceng. Kemudian ya, atau ya Mu'adz, tahu enggak apa haknya Allah atas hambanya? Nah, ini kan tanya jawab ya. Dekat sekali atau santun sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam
mengajari sesuatu. Momennya pun tepat. Lagi diboncengkan ya, lagi diboncengkan. Atau misal kita ngajari anak dikasih permen dulu baru apa? Dikasih pengertian. Nah, ini kan lebih apa? Lebih mengena bagi anak tersebut. Ini santunnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula disampaikan dengan cara tanya jawab, tanya dulu, gak langsung diterangkan. Namanya haknya Allah ini gak seperti itu. Tanya dulu. Kamu tahu gak kayak gini? Gak tahu. Nah, baru kan kemudian apa? Penasaran, baru dijawab. Ini lebih apa? Lebih baik. Tanpa ada ini ya Pak ya, tanpa belajar dulu di kuliah-kuliah lah ya, atau di apa pelatihan-pelatihan. Nggak perlu. Nabi SAW apa? Bagus sekali pengajarannya. Nah, kemudian ketika Mu'adz menjawab nggak tahu, baru dijelaskan. Nah, ketika dijelaskan, Mu'adz pun meminta izin kepada Nabi untuk mengabarkannya kepada manusia, tetapi dilarang oleh Nabi SAW. Jangan diceritakan kepada Nabi SAW. Karena apa? Ditakutkan nanti mereka menggampangkan sehingga amalannya sedikit. Nah, kemudian bagaimana kaum muslimin? Akhirnya disampaikan nggak sama Mu'adz? Akhirnya disampaikan juga kan? Ya, karena ditunda, bukan disuruh disembunyikan dulu, itu karena apa? Disuruh ditunda. Tapi yang namanya ilmu, ya, namanya ilmu pada dasarnya harus disampaikan. Nah, Mu'adz mungkin akhirnya apa? Setelah beberapa tahun mungkin baru menyampaikan hadis ini kepada sahabat yang lain atau kepada tabi'in, ya, kepada kita semua. Ya. Kemudian apa yang bisa diambil pelajaran dari hadis ini? Pertama, kaum muslimin, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi itu orangnya tawadhu sekali. Ya, orangnya tawadhu sekali. Yang mana Nabi SAW raqibal himar, nunggang himar, wa ardafa alai, kemudian Mu'adz bonceng. Ini kan apa? Tawadhu. Walaupun beliau adalah seorang kepala negara, seorang nabi, ya. Beda dengan apa? Orang-orang yang sombong. Beda dengan orang-orang yang mereka sok tinggi lah ya kedudukannya. Ini contoh teladan dari kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua adalah jawazul irdafi 'ala dabah idza kanat tutiqu dzalik. Bolehnya mengajak bonceng orang lain pada tunggangan. Pada tunggangan ini kalau kan himar ya. Himar sebenarnya kecil ya, Pak ya. Beda dengan kuda itu lebih gede. Atau beda lagi dengan onta. Nah, di sini Nabi SAW memboncengkan Mu'adz. Ini menunjukkan bolehnya. Dengan catatan kalau memang kendaraan itu mampu, ya. Kendaraan itu mampu. Karena di sana ada riwayat yang lain. Ada onta ya kalau tidak salah ngeluh kepada Nabi SAW. Onta itu ngeluh kepada Nabi SAW. Nabi tahu kalau ini ngeluh karena berdasarkan wahyu. Ngeluhnya karena terlalu banyak membawa beban berat untuk tuannya, ya, ngeluh. Nah, kemudian Nabi SAW kemudian mengabari, ini onta ini ngeluh demikian. Sehingga kaum muslimin ternyata didapati di sini Nabi SAW pun membonceng Mu'adz, yang menunjukkan tetap boleh ya memboncengkan orang di hewan tunggangannya asal mampu, ya, asal mampu. Jangan kemudian membebani dengan beban yang berat. Kalau tidak mampu ya jangan, kasihan hewannya. Kita pun harus berbuat apa? Baik kepada hewan tunggangan. Kemudian kaum muslimin nomor 3, ya. Faedah dari hadis ini adalah adanya cara pengajaran yang bagus dari Nabi yang bentuknya adalah soal jawab, ya, soal jawab. Ini
menjadi pelajaran bagi kita, terutama pengajar, misal guru TK, guru SD, ya. Jangan cuma ngasih materi saja, harus ada ininya, ada torikohnya, ada cara-cara tersendiri, biar deket dulu, ya, biar deket dulu, biar penasaran dulu, pelan-pelan ini ya, dikasih soal dan jawab. Ada sih banyak pengajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan soal jawab, ya. Ada diantaranya langsung ditegur, ya, pernah. Bagaimana pengajaran Nabi SAW kepada Arabi yang kencing di pojokan masjid. Bagaimana pengajaran Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal. Pernah Mu'ad dimarahi oleh Nabi habis-habisan. Ya, karena Mu'ad ngimami manusia dengan surah Al-Baqarah, ya. Ya, beda memang, beda perlakuan. Orang yang sudah dekat kadang perlu dimarahi, ya. Orang yang sudah dekat dimarahin. Seringnya kayak gitu, anak dimarahin. Tapi kalau anaknya orang lain enggak, ya gitu ya. Ini memang Nabi SAW pun mempraktekannya, ya. Kepada Arabi kencing di masjid nggak dimarahin, dilus-lusi karena ini orang asing, orang yang belum tahu. Tapi kalau sama Mu'ad baca surah Al-Baqarah di hadapan manusia dimarahin habis-habisan. Ini memang kadang cinta nggak harus lembut, ya. Cinta itu nggak harus lembut, kadang perlu ketegasan. Kemudian kaum muslimin yang keempat, anna man su'ila amma la ya'lam fayanbaghi lahu an yaqul Allahu a'lam. Bahwa orang yang ditanya sesuatu kok enggak tahu, harusnya dia mengucapkan apa? Di sini Allahu a'lam. Ini pelajaran. Kita ucapkan Allahu a'lam. Enggak tahu. Jangan gengsi, ya. Jangan malah gengsi. Kemudian ngeles apa, jangan. Karena kebenaran, ya, kalau tahu ya disampaikan, kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu, jangan main-main. Apalagi masalah agama. Kita pun pernah, ya, mendengar masyayikh kita, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ditanya, nggak tahu sering banget. Padahal Syekh Abdul Muhsin itu sudah ngajar di Masjid Nabawi, ya. Umurnya sekarang kan 84 atau 86 lah, ya, hampir 90 tahun. Ditanya tentang hukum bayi tabung, ya. Bayi tabung hukumnya apa, ya, Syekh? Wallahu a'lam. Ditanya seperti itu enggak tahu. Syekh Abdul Razak pun pernah ditanya, ya, enggak tahu. Ini pertanyaan ini, soal ini tanyakan kepada Al-Walid, kepada Syekh Abdul Muhsin. Atau Syekh Abdul Muhsin ditanya tentang dakwah, tentang negeri Yaman apa ini. Tanyakan ini kepada Lajnah Daimah. Ya, seperti itu. Yang sebenarnya tahu, mungkin Syekh Abdul Muhsin tahu, tapi suruh jawab kepada yang lebih berhak. Ya, karena di sini lihat-lihat pertanyaannya, ya, lihat-lihat pertanyaannya. Syekh Abdul Muhsin sendiri pernah ditanya tentang bulan dan bulan bagaimana. Tanya ke yang lebih adil, yang lebih berilmu, Syekh Abdul Muhsin dan seterusnya. Kita sering lah, ya, mendapati masyayikh kita mengatakan tidak tahu, padahal mereka sudah belajar dan mengajar berpuluh-puluh tahun. Syekh Abdul Muhsin itu seandainya 90 tahun, ya, berarti sudah belajar mengajar selama itu. Kutubus Sittah, ya, bahkan Kutubus Tis'ah sudah diajarkan, ya, sudah mengajar ini Syekh Abdul Muhsin sejak lama dan berkali-kali khatam. Tapi ketika ditanya sesuatu, beliau tetap bilang tidak tahu ketika memang tidak tahu. Dan kemudian kaum muslimin yang kelima, ma'rifatu haqqillahi 'alal ibad wa huwa an ya'buduhu wahdahu la syarikalah. Di sini ada ilmu bagi kita bahwa yang namanya haknya Allah terhadap hambanya yaitu apa? Beribadah kepadanya, menghamba kepadanya, berbakti. Apa iya kita sudah dicipta kemudian disuruh ngabdi kepada yang lain yang bukan penciptanya? Nggak mungkin, ya, Pak, ya, nggak mungkin. Yang namanya pencipta, ya, kita jadi miliknya, gitu ya. Kita jadi miliknya Allah. Terserah Allah ngatur kita dan kita harus taat. Karena Allah yang mencipta, yang memberi rezeki. Nah, kemudian kok ada makhluk dicipta taatnya menghambanya kepada selain Allah. Ini zalim. Ya, ini namanya orang yang zalim. Kemudian
anna man lam yatajannab asyirka lam yakun atiyan bi ibadatillahi haqiqatan walau abadahu fis surah. Bahwasannya kaum muslimin, ini penting ya, ini penting, bahwa orang yang tidak menjauhi syirik berarti belum disebut beribadah kepada Allah. Kalau enggak menjauhi syirik berarti belum apa? Dikatakan beribadah kepada Allah. Walaupun dia beribadah puluhan tahun, tapi satu saja berbuat syirik, ya, sekejap saja berbuat syirik, berarti batal semuanya ibadahnya. Ya, ini kaum muslimin bahayanya syirik. Maka kita harus perhatian ini dengan yang namanya syirik. Jangan sampai kita sudah beramal besar, bangun masjid, haji, umroh, misal sedekah miliaran, kemudian apa? Berdoa kepada benda mati, ya, berdoa kepada pohon. Kalau pohon biasanya sih jarang lah ya, sudah pada tahu. Berdoa kepada pohon yang ada kuburannya, misal. Ya, benda mati kan, benda mati. Pada batu yang ada kuburannya, paisan. Ya. Berarti ini apa? Beribadah kepada benda mati. Satu saja, sekelebat saja berbuat syirik, berarti apa? Akan hapus seluruh ibadah-ibadah yang selama ini kita kerjakan. Karena bukan bertauhid namanya. Sebagaimana orang sholat, ya, sebagaimana orang sholat sudah berwudu, ya Pak ya, sudah berwudu menghadap kiblat, sholat, mungkin sholat malam, ya, sholat malam kemudian batal dengan adanya hadasnya batal. Gitu ya, ya batal, berarti batal, harus wudu lagi. Sebagaimana pula orang sholat bolak-balik ya, sholat malam semalam suntuk, tapi nggak wudu, misalnya, nggak wudu, ya nggak sah. Harus ada tauhid, ya, untuk dikatakan apa? Seorang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Harus menjauhi syirik. Kalau syirik, maksudnya syirik besar di sini ya. Kalau syirik kecil, ya, kalau syirik kecil pun bahaya. Kalau syirik kecil efeknya nanti kepada ibadah itu yang lagi dikerjakan, kan hapus, nggak diterima. Syirik kecil itu biasanya syirik yang niatan gitu ya Pak ya. Niatannya pengen pujian, misalnya itu syirik kecil. Salah ucap yang itu misal sumpah dengan nama selain Allah, demi nabi misalnya, demi malaikat. Ini nggak boleh. Ini syirik kecil. Ini akan menghapus amalan yang sedang dikerjakan. Atau dosa yang besar sekali ini, syirik kecil. Karena syirik kecil itu dosa, jangan dia katakan kecil itu ya kecil, jangan. Syirik kecil itu apa? Bahayanya itu di atasnya dosa besar. Dosa besar bahaya ya. Nah, syirik kecil itu lebih bahaya lagi. Seperti mengatakan atau mengatakan sesuatu hanya misalnya ada bencana gitu, dikatakan ini hanya kejadian alam. Ini kejadian alam tanpa menyertakan Allah. Ini syirik kecil, salah ucap gitu ya, salah ucap. Tanpa ada keyakinan tanpa ada melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih kalau nikmat ya Pak ya, terlebih kalau nikmat. Ini hujannya karena bintang Aries, ya. Bintang ini zodiak ini sebetulnya. Ini dia beruntung karena bintang ini, itu syirik kecil. Atau bisa jadi nanti kalau memang dia berkeyakinan lebih, ya, bisa terjatuh ke dalam syirik besar. Ya Allah Taala a'lam. Ya, tadi apa? Harus menjauhi syirik. Kalau enggak menjauhi syirik, melakukan syirik satu kali saja, ini dikatakan apa? Bukan atau tidak mentauhidkan Allah. Kemudian kaum muslimin yang berikutnya adalah fadlut tauhid wa fadlu man tamassaka bih. Keutamaan tauhid di sini terdapat penjelasan betapa tingginya keutamaan tauhid dan betapa tingginya orang yang berpegang dengan tauhid, bahwasanya Allah tidak akan mengazab nanti. Tidak akan mengazab orang tersebut.
Ya, bagi orang yang bertauhid ada keamanan di akhirat nanti. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lah insyaallah ya di bab berikutnya. 8. Tafsirut tauhid. Ada penjelasan tentang rincian tauhid. Ya, bahwasanya tauhid itu ya beribadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Gak cukup beribadah kepada Allah saja tanpa meninggalkan syirik, tanpa berlepas diri dari syirik, tanpa misal gini, ada perbuatan syirik, kita pun gak boleh urun sama sekali, merek atau nimbrung di perbuatan syirik itu pun tidak boleh, mengucapkan selamat pun tidak boleh. Ini jangan ya, mengucapkan selamat ya atas kelahiran Tuhan kok lahir gitu ya, kita ucapkan selamat ya, ini tidak boleh, harus berlepas diri, harus enggak ikut-ikutan. Pokoknya kita jangan sampai ikut-ikutan, jangan sampai bangun malam-malamnya ikut merayakan apalagi ini, jangan, karena ini perbuatan syirik. Harus menjauhi ya, berlepas diri, enggak urun, satu segelo pun jangan sampai urun, selamat pun jangan urun, karena kita diajari dalam surah Al-Kafirun apa? Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud. Dari ayat 1 sampai ayat terakhir, yang terakhir ditutup lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Sendiri-sendiri saja sudah. Enggak usah apa? Enggak usah ikut-ikutan. Ini harus berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari pelakunya pula. Dan kita pun harus membenci kesyirikan, kaum muslimin. Kita pun harus apa? Membenci kesyirikan. Harus ada rasa marah lah atau rasa benci, jengkel kalau ada kesyirikan. Karena ini adab ya. Orang kadang bisa beradab kepada manusia yang lain atau kepada makhluk ya, akhlak dulu ya, akhlak dulu baru ilmu. Ya akhlak itu meliputi apa? Akhlak kepada manusia ya bagus. Tapi akhlak terhadap Allah itu lebih apa? Tinggi lagi. Kalau berbuat syirik berarti dia tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beradab kepada penciptanya. Maka syirik ya harus dijauhi. Dan tauhid ini adalah adab tertinggi ya. Haknya Allah yang harus kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 kaum muslimin berikutnya, istibab bisyaratil muslim bima yasurru. Disunnahkan untuk memberikan kabar gembira bagi orang muslim. Disunnahkan untuk cepat-cepat mungkin ya, bahkan di sini cepat-cepat untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain. Karena di sini muat apa? Pengen ngabari manusia. Tapi kan berhubung dilarang, jangan. Ya, maka pelajarannya, kalau ada berita gembira ya segera mengabarkan kepada manusia. Ya perlu ya Pak, misal jangan ditunda-tunda ya, biar inilah senang. Biar senangnya cepat. Senangnya cepat kan apa? Kita cepat dapat pahala, gitu ya. Misal utangnya udah lunas misal. Udah dilunasi sama orang lain misal. Fulan punya utang udah dilunasi. Cepat kabari kalau bisa gitu ya. Biar lebih cepat senangnya sehingga kita lebih cepat dapat pahalanya. Dan kemudian kaum muslimin dan seterusnya ya Pak, yang lain-lainnya. Intinya kalau ada kabar gembira ya kalau bisa diberitakan dengan cepat. Kemudian yang terakhir ini jawazu kitmanil ilmi lil maslahah. Oh, masih ada satu lagi. Bolehnya menyembunyikan ilmu. Di sini Nabi SAW menyuruh untuk apa? Jangan mengabarkan kepada manusia. Berarti boleh menyembunyikan ilmu, menunda maksudnya untuk suatu maslahat. Kalau memang ini tidak pas untuk disampaikan, ya jangan dulu. Ya, jangan dulu. Harus melakukan pendekatan, ya. Jangan ujuk-ujuk kemudian apa? Dikatakan ini bid'ah, ya. Padahal belum tahu apa itu bid'ah dan seterusnya. Ya harus ada pendekatan dulu lah. Minimalnya punya adab-adab, punya apa? Trik-trik, ya. Target-target dulu, ya. Enggak lantas kemudian apa? Langsung
tegur, ya langsung ditegur di hadapan manusia misalnya. Ada adab-adabnya dalam menyampaikan. Ada tahapan-tahapannya, ilmu apa dulu yang disampaikan. Ya, ada mungkin kalau dakwah misalnya, misal bakti sosial dulu, ya, bakti sosial dulu, sedekah dulu, ya, sudah dekat baru ajari. Ada yang seperti ini, para ustadz ada yang menempuh cara yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang 11, ta'adjub al-muta'allim ma'a mu'allimihi. Di sini ada pelajaran adab seorang yang belajar kepada gurunya. Subhanallah ya. Mu'ad masih muda sudah beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada gurunya. Ya, kepada gurunya hendaknya demikian. Ketika ditanya nggak tahu ya nggak tahu. Wallahu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Adabnya bagus ya, Mu'ad bin Jabal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa kita sampaikan mungkin ya. Ada pertanyaan barangkali berkaitan dengan ini saja tema ya. Barangkali ada pertanyaan, tinggal 3 menit. Ya, alhamdulillah kita selesai dari kitab tauhid ini kaum muslimin. Insyaallah bulan depan ya kita akan masuk bab baru, bab tentang keutamaan tauhid dan penghapusannya terhadap dosa-dosa. Ini kitab tauhid penting untuk kita pelajari. Nanti rincian-rincian tauhid, rincian-rincian syirik harusnya kita ketahui biar kita benar tauhidnya, biar kita selamat dari kesyirikan. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan kaum muslimin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada benarnya semata dari Allah. Saya bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.